besok-besok lihat buku doang, tutup, tidur, kayak gitu. Jadi harus ada niat. Niatnya itu kita bisa mulai dari tujuan kita ngejurnalin apa. Misalnya aku dulu tujuan aku ngejurnalin karena aku selalu cemas. Jadi tujuannya adalah bagaimana cara aku mengurangi cemas. Karena aku nggak tahu ya, aku cemasnya karena apa. Kadang tiba-tiba muncul aja tuh perasaan sesak, kayak gitu kan. Kadang kalau orang yang punya cemas nih atau panic attack, diam aja duduk gak ngapain gak mikir apa-apa, tiba-tiba aku gitu soalnya. Jadi aku tulis pas itu muncul, tiba-tiba sakit gara-gara itu aku sesak. Lagi duduk misalnya, lagi bengong di keramaian ini misalnya, atau lagi ngapain, aku tulis. Setelahnya aku lihat-lihat lagi, ternyata kita bisa melihat tuh kenapa polanya itu ada, pola munculnya sesak itu, panik itu di situasi-situasi tertentu itu ternyata ada. Misalnya kayak aku lagi duduk di keramaian, mungkin kan terus di keramaian kita itu di sini, di keluarga, ternyata aku merasa kecil di tengah keramaian itu. Jadi aku sesak, mungkin kata mereka sudah wah aku merasa tiba-tiba, walaupun aku nggak pikir, tapi itu selalu ada. Kenapa? Karena aku bisa melihat saat aku kumpul di mana. Misalnya aku kumpul di keluarga, terus misalnya aku kumpul di teman-teman aku yang ini, kenapa ya, aku coba cek-cek, tapi kalau aku kumpul sama yang kelompok ini, aku baik-baik aja. Berarti aku bukan gangguan cemas di lingkungan sosial gitu. Ternyata aku terlalu casing saja. Misalnya ternyata kalau di sini tuh aku merasa kecil karena orang-orang ini tuh udah punya misalnya pencapaian apa, sudah mencapai apa. Terus mereka itu kan mungkin pemikirannya beda. Ada beberapa daerah keluarga yang pemikirannya masih kurang open-minded tentang kesehatan mental. Walaupun aku bilang ternyata itu mungkin alam bawah sadar ya, itu udah langsung terjadi sendiri. Oh ternyata aku kumpul di, bukan berarti orangnya jahat. Ternyata walaupun kita nggak diomongin, kita pikiran aja. Jadi itu aku bisa nge-report itu, nge-track itu. Ternyata ngumpul di sini karena aku merasa kecil karena dia sudah mencapai apa. Padahal mereka tidak mempermasalahkan kekayaan aku. Jadi setelah aku menyadari itu, aku kembali kumpul sama orang itu. Mungkin masih ada sesak ya, karena pikiran itu susah banget dikontrol, tapi lebih mendingan. Oh ternyata karena kemarin aku yang mikirin, mereka tidak apa-apa. Tips pemula tadi udah ya. Tipsnya kita memulai dari yang paling sederhana, tidak perlu bagus, tidak perlu tulisannya rapi, tidak perlu pakai stiker mahal, cukup dengan bisa pakai sisa-sisa sampah yang mungkin walaupun kita tidak beli. Misalnya kita lihat teh kotak di jalanan nih, iya aku suka teh kotak, atau misalnya kita lihat apa ya yang lagi viral, misalnya makanan apa ya, ada tuh yang chicken isi keju, yang isinya keju, kita lihat buku sampahnya bisa kita tempel, terus kita tulis aku mau beli ini nanti ngumpul uang dulu, kayak gitu. Setidaknya rasa ingin banget itu kadang juga bikin kita kayak menggebu-gebu karena kita nggak bisa beli, tapi kita pengen banget. Karena itu jadi kayak duduk gitu loh, karena terlalu semangat tapi tidak bisa melakukan. Kita bisa untuk tempel itu walaupun kita tidak coba. Aku tempel itu di jalanan, aku ngomongin aku pengen banget coba ini nanti, nabung dulu misalnya kayak gitu. Terus karena ini bukan tugas sekolah, jangan sampai kayak aku sampai sponsor ke psikolog karena terlalu sering ngejurnalin dan jurnalin macam-macam. Bukunya ada yang buku bersyukur, khusus untuk bersyukur, ada khusus untuk emosi-emosi dari orang, orang tulis aku senang ini, ada yang memang perasaan-perasaan buruk, perasaan pokoknya yang gelap, hal-hal gelap, misalnya pikiran buruk, kejadian buruk, itu di khusus lagi bukunya. Kayak jam 6 ini juga khusus. Jadi stres sendiri kayak merasa akhirnya karena udah bertahun-tahun aku lakuin, bosen pasti. Perasaan mungkin impactnya atau manfaatnya udah berkurang. Jadi kita harus ingat, journaling itu boleh dilakukan setiap hari kalau ada tujuannya.
bisa belajar sama-sama, memberikan materi itu juga dari belajar di masa lalu. Berapa banyak journaling yang telah gagal, berapa banyak air mata yang aku keluarkan saat menulis, itu juga dari journaling. Nah, ini yang udah lewat ini. Nah sekarang teman-teman boleh duduk per kelompok. Nanti bebas ya kelompoknya apa aja, acak aja, karena aku akan bagikan. Satu kelompok berapa orang? Bebas setidaknya bisa ngambil cuma mau taruh di tengah speakernya segala macam.